Ojo kemajon. Itu pesan Pak Jokowi kepada Wapres Gibran. Itu bahasa Jawa yang tafsiran bebasnya adalah menjadi Wapres jangan sampai mendahului Presiden, menjegal dan merepotkan Presiden, atau bahkan jangan sampai mengkhianati Presiden. Meski begitu, Wapres Gibran malah disebut gak guna oleh lawan-lawan politik tertentu dan terutama orang-orang dari PDIP dan juga simpatisannya. Dr. Tifa dan kelompoknya malah sudah lapor dan mengusulkan ke DPD untuk memeriksa kejiwaan Gibran. Dikira Mas Gibran gak waras atau gimana? Padahal rakyat yang benar-benar waras justru menyebut Wapres Gibran itu sangat membantu kinerja Pak Prabowo. Kita mau percaya yang mana? Anda seberapa besar kinerja Wapres membantu Presiden? Kurang menjadi populer. Yang ketiga tentunya adalah bagaimana kemudian isu menjadi. Saya kira publik melihat dengan sangat jelas bahwa memang hari ini Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka itu sangat sulit ya. Kita bisa melihat bukan hanya di dalam momen retret kepala daerah, tetapi juga dalam banyak momen sebelumnya juga. Tapi yang menarik dari survei LP itu kan bahwa ternyata mayoritas publik, hampir 80% itu percaya bahwa peran strategis Mas Wapres di dalam mengoptimalkan kinerja Presiden dan jajaran pemerintahan itu sangat penting. Ya, artinya bahwa sebagai dewi tunggal hasil pemilu 2024, tentu saja Presiden dan Wakil Presiden harus terus bekerja sama secara utuh, secara kuat, secara solid ya, supaya cita itu bisa terwujud. Oke, ada sebuah survei dari LPI terkait peran Mas Gibran terhadap optimalisasi kinerja Pak Presiden Prabowo. 80% masyarakat yakin Mas Gibran memberikan dampak yang signifikan membantu proses dan juga mengoptimalkan kinerja dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Bahkan tadi ada sebutan Presiden dan Wakil Presiden, Pak Presiden Prabowo dan juga Wapresnya Mas Gibran sebagai dwi tunggal. Satu kesatuan yang saling melengkapi. Ini seperti Mas Gibran sedang mengejawantahkan, sedang mempraktekkan wejangan dari Pak Jokowi tempo hari. Bahwa Mas Gibran ojo kemajon. Dia harus menjadi pelengkap dari Pak Prabowo. Bukan menjegal langkah-langkah Pak Prabowo, tapi melengkapi, menguatkan, dan juga membantu support di belakang Pak Prabowo Subianto. Ini seperti jawaban pahit ya untuk orang-orang yang ingin memisahkan antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, di mana ada nama Pak Jokowi di belakangnya. Itu akan sangat sulit karena ini menjadi satu statement bahwa rakyat percaya Mas Gibran ini adalah pilihan yang tepat Pak Prabowo, pendamping yang tepat untuk Pak Prabowo. Nah, kita jadi ingat bagaimana sekarang statusnya Mas Gibran dan juga Pak Jokowi berikut Mas Bobi itu sedang menjadi sorotan karena ketiganya sudah dikeluarkan dari partai lamanya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kecuali Mas Bobi yang sudah dapat Partai Gerindra, Pak Jokowi dan Mas Gibran sekarang masih free transfer, tidak berpartai. Meski begitu ini 80% loh angkanya, 80% rakyat percaya kepada Mas Gibran. Ini kan berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ini lebih bersama rakyat daripada bersama elit-elit partai begitu. Kalau Mas Gibran gimana Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Enggak pernah. Mas Gibrannya juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Itu tipikal Mas Wapres kan seperti itu. Menilai kinerjanya juga sangat baik seperti Pak Jokowi melihat Pak Prabowo. Ya, itu masyarakat lah yang menilai, jangan saya. Bapak nggak enak menilai karena anak sendiri. Masyarakat yang menilai. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran ada nggak Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, enggak, itu aja. Ojo kemajon. Jadi maksudnya harus ya karena jangan melebihi, ya, jangan berlebihan. Iya, karena secara konstitusi memang
wakil presiden itu adalah mendampingi presiden atau membantu presiden apabila diminta. Ya itu sudah. Jadi jangan menonjolkan diri gitu ya Pak. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Benar nggak Pak? Terima kasih. Sempat ada rasa kecewa gitu mungkin Mas. Enggak apa-apa, dipecat ya enggak apa-apa. Ya, makasih. Mas besok Kemudian saya jadi bisa membaca dan meraba bagaimana Pak Jokowi, Mas Gibran begitu santai, bahkan oleh PDIP sudah tidak lagi dianggap dan dipecat begitu ya. Mas Gibran waktu itu merespon dengan kalimat, ya nggak apa-apa dipecat. Pak Jokowi lebih sadis lagi. Wartawan bertanya, Pak, ada kabar Bapak dipecat dari partai? Jawaban Pak Jokowi cuman, ya terima kasih. Ya terima kasih. Saya jadi bisa menafsirkan kalimat-kalimat dari Pak Jokowi dan Mas Gibran. Artinya adalah Pak Jokowi dan Mas Gibran lebih berpihak kepada rakyat. Bodoh amat partai mau mecat. Mereka yang tidak setuju dengan kebijakan pro rakyat ini, mereka sedikit tersinggung, marah, emosi, memecat Mas Gibran dan Pak Jokowi, monggo. Asalkan rakyat masih di pihak mereka. Terbukti 80%. Survei dari lembaga survei barusan menyebutkan bahwa Mas Gibran mengoptimalkan kinerja dari Pak Presiden Prabowo. Kemarin Bapak lihat Itu bersih dulu ya. Ada orang solusinya bareng dulu. Ini yang lagi viral nih teman-teman. Mas Gibran sedang menilik lokasi banjir, kemudian ada seorang ibu-ibu yang memberhentikan langkah Mas Gibran, kemudian ada perbincangan di situ. Sampai akhirnya Mas Gibran meneruskan perjalanan dan ketika ibu itu berbalik, dia sambil sedikit ngedumel dengan kalimat males. Sama kubu sebelah digoreng, seakan-akan bantuan Mas Gibran ditolak sama ibu-ibu. Padahal faktanya adalah si ibu ini yang justru menghentikan langkah Mas Gibran terlihat seperti bernegosiasi atau meminta sesuatu. Biasa, kan ada wapres di situ, ada pemerintah maksudnya gitu. Nah sama Mas Gibran lebih diarahkan ke posko saja ya. Mulai dari kebutuhan makan dan obat-obatan serta kebutuhan-kebutuhan lain yang menjadi solusi bagi warga-warga yang terdampak banjir itu ada di posko. Diarahkan ke posko. Si ibu justru menolak entah apa alasannya sambil agak sedikit mengumpat atau ngedumel lebih tepatnya. Males katanya. Ya udah kalau males, kalau nggak mau ditolong mau diapain ya kan? Nah ini digoreng sama kubu sebelah katanya, waduh kasihan Mas Gibran ya, diacuhkan sama seorang emak-emak gitu, macam-macam lah ceritanya. Mulai tuang B14 dan Ibu di pengungsian dulu ya, nggak ke pengungsian ya, makan minum berobat di sana ya, ya. Masih bersih-bersih rumah. iya ada listrik. Tuh, ibu ke pengungsian ya, ke posko pengungsian ada makan, minum dan obat yang kemudian bisa menjadi solusi dari situasi saat ini karena lokasinya masih sedemikian kotor, ada lumpur banyak, mungkin belum layak huni dan seterusnya dan seterusnya. Mas Gibran tuh ngasih solusi. Jadi ketika si ibu-ibu ini mungkin minta lebih ya, entah apa yang diminta si ibu ini kurang jelas rekamannya. Yang jelas kita sama-sama bisa dengar jelas bahwa Mas Gibran ini mengarahkan kepada para korban untuk ke posko pengungsian. Karena di sana pemerintah sudah menyiapkan mulai dari makanan, obat-obatan dan mungkin pakaian yang dibutuhkan gitu ya. Karena ada banyak sekali rumah yang terendam banjir, bahkan rumah-rumahnya belum layak ditempati kembali. Gue yakin banget nih, kalau Gibrannya naik perahu karet, naik helikopter, udah pasti sampai 7 turunan pun itu akan tetap dibahas.
Tapi untungnya enggak, dia langsung turun ke lapangan, ngecek lokasi, pakai sepatu boot, kotor-kotoran lah ya. Itu malah naik helikopter, anjir. Naik helikopter, terus naik perahu karet, ditarik-tarik sama 10 orang. Ya, nggak masalah juga sih, wajar aja guys, wajar. Siapa tahu capek. Saya tidak akan berkomentar bagaimana teknik atau metode yang dipakai oleh Mas Gibran dibandingkan metode yang dipakai oleh Pak Pramono atau cara yang dipakai oleh Rano Karno ketika menilik atau mengunjungi dan sidak lokasi banjir. Itu mungkin mereka punya metode sendiri dan solusi-solusi yang akhirnya dihadirkan dengan metode yang mereka pakai. Tapi kadang-kadang pendukung-pendukung di belakang mereka itu yang bikin ribut, bikin rame. Kemarin itu kalau misalkan, kan kita sama-sama tahu Mas Gibran ngecek lokasi banjir itu dengan jalan kaki, pakai sepatu boot, kotor-kotoran, berlumpur-lumpur ria gitu. Sedangkan Pramono Anung lebih memilih untuk tidak berbecek-becekan dengan menaiki helikopter. Kemudian wakilnya Rano Karno lebih memilih menggunakan perahu karet yang ditarik orang. Saya ulangi nih, perahu karet yang ditarik orang. Itu kan ya elah. Itu banjir yang di video itu menunjukkan banjirnya cuman di bawah lutut. Ini kan Rano Karno kan lebih nggak mau ribet aja, nggak mau kotor gitu. Saya yakin ketika yang naik helikopter itu Mas Gibran itu ngegorengnya sampai 7 hari, 1 minggu. Yakin saya. Cuman itu karena yang naik helikopter adalah orang-orang mereka diam. Gitu. Rumusnya begitu memang. Kita ini pembantunya presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik. Habis ini kan kita sidang kabinet, kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo. Oke, ini tuh yang lebih clear seperti yang kita bahas di awal tadi. Pesan dari Pak Jokowi, ojo kemajon, itu dipraktekkan benar oleh Mas Gibran. Ketika ditanya wartawan bagaimana statement Mas Gibran menyebutkan bahwa kita ini adalah pembantu presiden. Mas Gibran tidak akan menonjol, tidak pengen menonjol dan tidak ingin mendapatkan kredit atas kebijakan yang bukan dirinya yang membuat. Pak Prabowo yang membuat, Mas Gibran membantu, menjaga, mengontrol dan memanage realisasinya di lapangan. Jadi sekali lagi ini tuh hal yang bagus gitu. Tapi sama kubu sebelah disebut Mas Gibran tuh nggak guna. Apa peran Wapres hingga saat ini tuh apa? Selain bikin pengaduan lewat WhatsApp. Kan begitu. Jadi kira Wapres sebelumnya juga menonjol kan enggak. Ada satu yang menonjol Pak Yusuf Kalla ketika zaman Pak SBY, periode kedua nggak dipakai. Kenapa? Karena Pak SBY ngerasa ini wakil banyak atraksi ya. Akhirnya nggak dipakai gitu. Sabintar apa Gibran Raka Buming Raka? Buat yang belum tahu, Gibran adalah wakil presiden Indonesia untuk saat ini. Dan ini menjadikan sebuah sejarah baru wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai wali kota Solo sejak 2021 sampai 2024. Untuk SMA-nya, bersekolah di Sekolah Orchid Park di Singapura. Setelah lulus, Gibran berkuliah di Management Development Institute of Singapore. Kemudian, Gibran kembali melanjutkan studinya ke program Insert di University of Technology Sydney, Australia, dan lulus pada 2010. Selama menjabat sebagai wali kota, Gibran mendapatkan penghargaan yang diberikan Pak Jokowi selama menjadi wali kota Solo. Nah, berikut untuk 11 penghargaannya. Oke, kita bahas ya. Ini sekaligus statement untuk Ahok yang nyebut Mas Gibran gak bisa kerja. Ini ada belasan prestasi dan penghargaan yang diraih Mas Gibran selama 3 tahun. Sebut saja singkat ya. Yang pertama ada pembangunan shelter Manahan, revitalisasi Ngarsopuro, kemudian pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo yang menjadi landmark di kota Solo sekarang, revitalisasi Lokananta, sebuah dapur rekaman lawas ya kan. Kemudian ada juga pengembangan kota Solo sebagai destinasi wisata yang kemudian bisa mengungguli kumulatif angka wisata sejateng Solo. Jadi Jateng Solo lebih tinggian Solo gitu.
Kemudian masuk kategori kota toleran di Indonesia. Membangun sentra IKM mebel Gilingan, revitalisasi Solo Technopark, kemudian meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC. Pertumbuhan ekonomi di Solo menjadi pertumbuhan yang mencengangkan pasca Covid. Ini kan perlu sentuhan-sentuhan pemimpin yang oke untuk mewujudkan itu semuanya. Jadi pertanyaan untuk Pak Ahok yang tempo hari sebelum Pilpres mengatakan, emang Gibran bisa kerja? Ini Pak, buktinya Pak. Bapak nilai sendiri.